Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu episode yang ke-23. Gimana nih? Pasti udah pada nungguin ya video terbaru dari kelas Tantu. Sabar-sabar. Sebelum kita mulai ya, kelas Tantu kali ini aku mau bertanya nih ke kalian. Udah sampai mana sih persiapan kalian ya untuk belajar? Jangan sampai ya ketika kalian sudah menemui video kelas ini, kalian masih santai-santai teman-teman. Jangan ya. Kalau bisa kalian sudah memiliki jadwal belajar pribadi, sudah mengatur strategi belajar, dan juga sudah mengumpulkan materi-materi sesuai dengan FR, teman-teman, ya, sesuai dengan kisi-kisi resmi dan juga FR dari para alumni tahun-tahun sebelumnya. Karena itu sangat membantu ya, teman-teman, dalam proses belajar kalian. Nah, buat teman-teman yang belum mempunyai FR, itu bisa langsung saja ya drop email dan kirimkan email kalian ya, permintaan FR-nya itu ke email kami teman-teman. Jadi bisa dicek ya di deskripsi video ini ya, ada email kami tertera di sana dan kalian bisa hubungi langsung. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di video kelas Tantu ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya channel YouTube aku, supaya channel ini bisa berkembang ke depannya ya teman-teman. Dan aku berharap mudah-mudahan ke depannya bisa senantiasa menemani ya para pejuang ASN ya, khususnya untuk formasi administrator kesehatan dan menjadi teman belajar terbaik kalian, teman-teman, ya. Oke, gimana? Udah pada siap nih buat menyimak kelas Tantu kali ini? Jadi, di kelas kali ini kita akan sharing lebih banyak ya, kita akan belajar lebih banyak mengenai perizinan di bidang kesehatan, teman-teman. Salah satunya ya, izin edar Alkes dan juga PKRT, teman-teman, di mana ya, topik ini banyak kelihatan ya di tahun, sebelum-sebelumnya mengenai izin edar, Alkes dan juga PKRT ini, teman-teman. Jadi ya, izin edar ini, diproduksi ya, mmm, oleh produsen atau diimpor oleh distributor sebuah alat kesehatan maupun alat kesehatan diagnostik in vitro atau importir yang akan diedarkan di wilayah NKRI itu harus melakukan penilaian, teman-teman. Jadi harus dinilai dulu ya sebelum diedarkan, begitu kira-kira ya. Jadi apa saja yang dinilai dari, izin edar ini supaya bisa diterbitkan? Apanya saja sih yang harus diperhatikan pada alat kesehatan maupun PKRT tersebut? Pertama ya, aspek keamanannya, teman-teman. Kemudian aspek mutu serta kemanfaatannya, ya. Nah, selanjutnya, kita akan membahas lebih banyak mengenai persyaratan teman-teman. Jadi persyaratan dari perizinan edar ya, izin edar dari alat kesehatan dan juga alat kesehatan diagnostik in vitro, teman-teman. Jadi izin edar alat ini ya, itu diajukan oleh pelaku usaha non-perseorangan ya teman-teman, jadi harus diingat, itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apa saja persyaratannya? Pertama, pastinya ada sertifikat produksi dari Alkes tersebut teman-teman, yang masih berlaku efektif ya. Kemudian yang kedua, dokumen Quality Management System ya, atau biasa disebut ICO atau ISO 13485 dan juga ISO 9001 ya, dan juga CE, nanti bisa dicek lagi. Kemudian, yang ketiga pastinya pernyataan bersedia melepaskan hak sebagai pemegang izin edar apabila tidak, sesuai ya persyaratannya atau implementasinya nanti di lapangan nggak sesuai itu bisa dicabut begitu kira-kira ya teman-teman haknya sebagai pemegang izin dari, edar alat kesehatan maupun alat kesehatan diagnostik in vitro maupun perbekalan kesehatan atau PKRT teman-teman ya. Diingat ya tadi udah aku tuliskan, biasa disingkat dengan kata Alkes dan PKRT, teman-teman ya. Nah, persyaratan teknisnya apa saja? Persyaratan teknisnya itu ada beberapa, teman-teman, mulai dari informasi produk, material, formulasi, uraian alat, deskripsinya, fitur alatnya seperti apa ya, entah itu alat kesehatan biasa maupun alat kesehatan diagnostik in vitro. Kemudian ada standar dan proses produksinya seperti apa, ada indikasinya, ada tujuan dari, alat kesehatan ini, ada petunjuk penggunaannya, ada kontraindikasi, peringatan, perhatian, serta apa? Potensi efek yang tidak diinginkan seperti apa, itu semuanya harus dilengkapi persyaratan ini, teman-teman, untuk memperoleh apa? Memperoleh izin edar alat kesehatan, ya.
Nah, ini kegiatan perizinan ya, teman-teman, itu biasanya dilakukan oleh Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT nih. Apa saja ya, teman-teman? Jadi, di dalamnya ada kegiatan untuk membuat kebijakan perizinan dan sertifikasi produk alat kesehatan dan PKRT, teman-teman. Jadi kan alat kesehatan tersebut juga ada sertifikasinya ya. Kemudian ada perizinannya juga. Kemudian apalagi membuat peraturan terkait perizinan dari produk alat kesehatan maupun PKRT, teman-teman, ya. Selain itu, ada SOP-nya juga ya, ada SOP perizinan atau sertifikasi, atau bisa juga dalam bentuk surat keterangan alat kesehatan maupun PKRT. Nah, dilanjut ada juga membuat pedoman ya, juknis ya, petunjuk teknis dari perizinan, sertifikasi, dan juga surat keterangan alat kesehatan atau PKRT, teman-teman. Jadi misalnya ya teman-teman, di dalamnya ya ada menyusun renstra ya, menyusun renstra, menyiapkan bahan rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan tugas ya, kemudian ada membuat lakip, sakip, ABK, informasi jabatan, info faktor. Jadi ini semua uraian-uraian tugas ya, contoh uraian tugas dari, seorang adminkes apabila, kalian bekerja mengurusi atau, berkecimpung di perizinan maupun sertifikasi terhadap alat kesehatan dan PKRT. Apa saja ya, selain itu ada melakukan evaluasi ya, penilaian surat keterangan alat kesehatan dan juga PKRT dalam rangka sertifikasi, teman-teman, ya. Ada juga melakukan evaluasi terhadap penilaian produk alat kesehatan dan PKRT serta melakukan MONEF terkait perizinan yang telah dilakukan maupun sertifikasi. Kira-kira gitu ya, teman-teman, ini kira-kira uraian tugas ya apabila kalian berada di dalam Direktorat, Penilaian Alkes dan juga PKRT. Jadi ini yang kalian kerjakan kira-kira begitu ya. Jadi tidak hanya secara spesifik langsung mengurusi syarat-syaratnya itu teman-teman, tapi lebih ke administratifnya ya, regulasinya, SOP-nya ya, monefnya akan dilakukan seperti apa ya, bagaimana kalian menyusun pedomannya, kayak gitu kira-kira ya, pekerjaan maupun uraian tugas dari seorang adminkes. Nah, apa saja jenis perizinan itu, teman-teman? Jadi ada yang namanya izin edar alat kesehatan atau biasa dikenal, dengan nama izin Alkes ya. Kemudian ada izin edar perbekalan kesehatan rumah tangga atau biasa disebut dengan izin PKRT ya. Kemudian ada juga namanya surat keterangan Alkes dan PKRT, yaitu dibagi jadi beberapa, nih PR kalian ya untuk cari satu-satu ya. Certificate of Free Sale itu termasuk apa? Certificate of Exportation itu seperti apa? Impor bahan baku, informasi produk, dan juga persetujuan iklan. Nah ini teman-teman ya, ini semuanya diatur ya, diatur di, regulasi pemerintahan kita apabila kita ingin mengedarkan ya atau menjual ya bahasa, gampangnya, sebuah alat kesehatan maupun, perbekalan kesehatan rumah tangga teman-teman ya. Nah, apa saja persyaratan izin edar dari Alkes ini? Ya, ada beberapa hal yang harus dipenuhi ya, teman-teman, mulai dari form data administrasi, kemudian ada informasi produk ya di form B, kemudian di form C itu ada informasi spesifikasi dan jaminan mutu. Di form D itu ada petunjuk penggunaannya, sedangkan di form E ada post market evaluation, teman-teman. Nah, jadi ya, teman-teman, di masing-masing form ini ada deskripsinya masing-masing ya. Jadi misalnya di form A tentang data administrasi, apa saja yang harus kalian lengkapi ya, isinya itu adalah, ada sertifikat produksinya ya, ada IPAK ya, IPAK itu jika distributor bukan produsennya sendiri teman-teman. Jadi itu harus melampirkan juga ya. Kemudian ada surat penunjukan distributor ya, apabila memang ada distributor di luar, perusahaan kalian gitu ya misalnya. Kemudian ada sertifikat kesesuaian terhadap standar ya. Itu, kalau misalnya ada ya berdasarkan ISO berapa, itu harus dilampirkan juga sertifikatnya ya. Kemudian ada ringkasan eksekutif, standar dan bukti kesesuaian standar, surat pernyataan paten ya, merek atau melepas keagenan misalnya itu juga harus dilampirkan, serta surat pernyataan keaslian data teman-teman. Nah itu tercantum dalam form A atau dalam, data administrasi.
Kemudian, kalau misalnya di form B tentang informasi produk, apa saja yang harus ada? Pastinya harus ada uraian, teman-teman, uraian dari produknya atau alatnya. Kemudian ada deskripsi dan fitur dari alat kesehatan itu seperti apa ya. Jadi tujuannya digunakan alat itu untuk apa juga harus dicantumkan. Indikasi yang ditimbulkan ya, teman-teman. Kemudian harus ada petunjuk penggunaannya. Ya, kemudian ada keterangan mengenai material dan asalnya teman-teman, apakah itu produknya lokal atau impor ya. Ada juga flowchart proses produksi dan juga proses quality controlnya teman-teman. Itu yang ada di form B ya, informasi produk nih penting ya karena ini menyangkut mengenai persyaratan ya, syarat-syarat izin edar dari Alkes dan PKRT teman-teman ya. Nah, kalau form C ya, itu kan mengenai informasi spesifikasi dan jaminan mutu ya. Di dalamnya ada apa saja? Ada sertifikasi produk jadi, plus gambar produk yang jadi teman-teman ya. Nggak boleh ngawang-ngawang, nggak boleh ngambang. Harus dilampirkan gambar dari alkes yang ingin kita ajukan begitu kira-kira. Nah, kemudian ada informasi tambahan kalau misalnya ada ya teman-teman tentang karakteristik alatnya, ada validasi proses sterilnya ya, gimana caranya melakukan sterilisasi terhadap alkes tersebut tuh harus ada petunjuknya ya teman-teman. Kemudian ada spesifikasi dan atau persyaratan bahan baku ya, dan juga ada spesifikasi kemasannya, serta hasil uji analisisnya teman-teman ya. Ini ada beberapa ya dokumen dari hasil uji BFE misalnya ya, kalau misal untuk masker medis, kemudian ada hasil uji daya serap atau fluoresensi gitu tiba-tiba. Jadi di sini emang tiba-tiba teknis gitu ya, tapi memang di sini yang penting sih untuk seorang adminkes untuk mengetahui ya secara umum saja apa-apa saja di form tersebut untuk memenuhi kebutuhan dari syarat izin edar Alkes dan PKRT teman-teman. Ya, kemudian ada form D teman-teman ya, petunjuk penggunaannya. Apa saja ada di dalamnya? Ada contoh penandaan ya, kemudian ada penjelasan penandaan pada alkes itu seperti apa. Ini harus ditandai ya teman-teman, karena memang kalau misalnya tidak ditandai dan tidak ada penandaan kode produksi ya, daftar aksesoris tipe ukurannya seperti apa ya, atau data dukung yang mencantumkan klaim pada penandaan, itu akan sulit apabila nanti terdapat kerusakan pada alkes teman-teman ya, atau akan dilakukan pembaharuan terhadap alkes tersebut. Jadi bisa diketahui tipe-tipe kode-kodenya ya. Jadi harus dan penting adanya penandaan ya sebagai bentuk dari petunjuk penggunaan juga. Nah, kalau misalnya form E ya, itu post market evaluation, teman-teman. Jadi lebih banyak di dalamnya ada prosedur dan form penanganan komplain atau recall ya. Jadi itu kira-kira ya bentukan form dari persyaratan izin edar Alkes, teman-teman ya. Seorang adminkes juga harus memahami ya tentang persyaratan-persyaratan ini terkait pengajuan terhadap izin edar dari alat kesehatan, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita udah bahas tentang, izin edar alat kesehatan ya. Sekarang kita akan berfokus ke izin mendirikan rumah sakit. Nah, ini juga terlihat ya teman-teman di FR di tahun sebelumnya. Jadi jangan sampai kalian, apa ya, skip ya video ini, silakan ikuti sampai videonya selesai, sehingga kalian harapannya bisa memiliki gambaran kira-kira, topik atau materi tentang perizinan itu seperti apa sih gambarannya. Nah, jadi di sini ada salah satunya izin mendirikan rumah sakit ya teman-teman, ada juga izin operasional. Nanti aku akan bahas di slide selanjutnya ya. Nah, jadi di izin mendirikan rumah sakit ini ya, rumah sakit itu hanya dapat berdiri atau didirikan oleh badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumah sakitan teman-teman ya. Jadi itu salah satu syaratnya. Kemudian badan hukum yang dimaksud di sini tuh apa saja ya? Ada badan hukum yang bersifat nirlaba ya, atau juga ada badan hukum dengan tujuan profit ya. Jadi nirlaba ini artinya tidak berorientasi pada keuntungan ya atau profit. Jadi dia minus profit gitu ya. Jadi dia tidak mengacu pada profit. Ada juga yang tujuannya untuk profit yang berbentuk apa? Misalnya perseroan terbatas atau persero. Itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya, teman-teman. Jadi itu kira-kira dua gambaran besar ya. Itu izin mendirikan RS memerlukan atau wajib untuk memenuhi persyaratan ini, teman-teman ya. Nah, ketentuan ini ya dikecualikan teman-teman bagi pendirian rumah sakit pemerintah ya maupun rumah sakit yang memang dimiliki oleh pusat
maupun daerah, teman-teman ya. Jadi kalau persyaratannya, kalau rumah sakit milik daerah atau milik pusat itu dokumen kajian, teman-teman, dan perencanaan bangunan yang terdiri dari apa? Feasible study, detail engineering design, dan juga master plan-nya harus ada. Kemudian pemenuhan dari pelayanan alat kesehatan itu harus memadai ya. Jadi 2 ini, teman-teman. Nah, selanjutnya ya setelah izin mendirikan tadi kita akan bahas mengenai izin operasional dari rumah sakit, teman-teman ya. Jadi ada 2 ketika rumah sakit ingin beroperasi secara efektif ya, ingin aktif memberikan pelayanan begitu ya, harus mengurus izin mendirikan dan juga izin operasionalnya, teman-teman ya. Persyaratan dari izin operasional seperti apa? Ada notifikasi dari Kemenkes ya, teman-teman, atau, Dinas Kesehatan sesuai dengan klasifikasi rumah sakitnya ya. Kemudian ada profil rumah sakit, paling sedikit memuat apa? Memuat visi misi, ruang lingkup, rencana strategi, dan juga struktur organisasi ya. Nah, isian instrumen self assessment itu sesuai klasifikasi rumah sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana serta administrasi manajemen, teman-teman ya. Kemudian ada apa lagi? Ada surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan, teman-teman, atau pemanfaatan serta, kalibrasi ya, alat kesehatan itu harus ada. Kemudian harus ada sertifikat akreditasi, teman-teman ya. Sebelum beroperasional ya, sebelum beroperasi si rumah sakitnya, itu harus mengurus izin operasional dan harus melampirkan sertifikat akreditasi ya. Kemudian ya, selanjutnya itu ada batas paling sedikit pemenuhan jumlah tempat tidur ya, untuk rumah sakit penanaman modal asing, teman-teman. Jadi, pemenuhan jumlah tempat tidur ini yang penting ya, jika rumah sakit itu merupakan bentuk penanaman modal asing ya, sesuai dengan kesepakatan kerjasama begitu ya, dengan pihak internasional misalnya ya. Jadi isian instrumen self assessment itu dipenuhi berdasarkan standar rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teman-teman ya. Ada juga sertifikat akreditasi ini dipenuhi untuk perpanjangan izin operasional rumah sakit begitu kira-kira ya, teman-teman. Jadi ketika kalian sudah memiliki izin operasional nanti ya, kemudian masa berlakunya sudah selesai, kalian melampirkan sertifikat akreditasi untuk memperpanjang izin operasionalnya begitu kira-kira ya. Nah, jadi ya teman-teman, sekarang aku akan lebih banyak membahas tentang perizinan berusaha ya, maaf ini ada salah ketik ya. Jadi berusaha bidang kesehatan, ini kalian cari ya regulasinya. Ini ada regulasi terbaru yang mengatur tentang perizinan berusaha bidang kesehatan ya secara terintegrasi ya. Jadi di sini aku akan menampilkan sedikit tentang perizinan berusaha ini sesuai dengan FR ya di tahun-tahun sebelumnya. Jadi di perizinan berusaha di sektor kesehatan ini ada yang diterbitkan oleh menteri, ada yang diterbitkan oleh gubernur, dan juga ada yang diterbitkan oleh bupati maupun wali kota. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kewenangannya, teman-teman. Nah, ini beberapa ya catatan mengenai izin-izin berusaha yang dikeluarkan oleh menteri, teman-teman. Ini ada banyak ya. Ada industri farmasi ya, ada bahan obat, kosmetika, narkotika ya, itu semuanya, berasal dari menteri ya, atas izin menteri. Kemudian ya, ada juga oleh gubernur ya, ada juga gubernur, yaitu kalau misalnya farmasinya itu oleh menteri, cabangnya itu oleh gubernur, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya rumah sakit kelas B, itu gubernur punya ranahnya ya. Kemudian kalau misalnya perizinan berusaha sektor kesehatan yang diterbitkan oleh bupati maupun wali kota, itu biasanya terdiri dari, PKRT ya, rumah sakit kelas C dan D, serta kelas D Pratama, serta, kelas C khusus ya, ini rumah sakit khusus juga dinilai, dan juga untuk penyelenggaraan pengendalian vektor ya. Ini ya teman-teman, perizinan berusaha bidang kesehatan yang terintegrasi ini diajukan melalui lembaga OSS, teman-teman namanya. Nah, PR kalian nih cari, OSS ini singkatan dari apa sih? Nah, bisa komen di bawah ya teman-teman, kira-kira, siapa sih yang disebut dengan OSS di sini? Nah, nanti kalian bisa bantu ya komen di bawah.
Nah, ini salah satu contoh ya, harusnya nggak kelihatan nih, jawabannya dulu ya, tapi karena tadi udah kelihatan, jadi aku tampilkan saja. Jadi surat praktik masih tetap berlaku sepanjang apa? Sepanjang surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi atau STR ya teman-teman, dokter gigi masih berlaku, itu betul ya. Kemudian, ada tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktik. Kemudian yang ketiga C, surat rekomendasi profesi masih berlaku, ini tidak perlu ya teman-teman. Jadi hanya jawabannya D ya. Jadi, surat izin praktik ini memerlukan STR ya dan juga tempat praktiknya itu sesuai dengan izin yang tertera gitu kira-kira ya teman-teman. Jadi tidak ada kaitannya dengan rekomendasi profesi atau organisasi profesi. Ya, jadi seperti ini gambaran soalnya tuh ada teman-teman. Ini terlihat sederhana ya, tapi kalau misalnya kita dalam waktu yang, singkat gitu tertekan, kadang akan tertukar antara surat izin praktek versus STR ya, syaratnya seperti apa, nanti kalian harus bedakan ini ya teman-teman. Jadi di fungsional administrator kesehatan memang kita sangat dekat yang namanya pengurusan izin-izin praktek dan juga, surat tanda registrasi ya bagi nakes, makanya kalian harus bisa memegang perbedaan antara kedua ini ya. Jelas ini sangat, berbeda ya, kalau izin praktek itu hanya beberapa saja, kalau STR itu sebagian besar dari nakes yang langsung, mmm, berperan dalam pelayanan ya, kepada masyarakat itu harus atau diwajibkan memiliki STR teman-teman ya. Oke nanti bisa dicek-cek lagi. Nah, ini yang kedua ya, soal yang kedua, keterangan atau surat yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan suatu institusi atau pemberi jasa di bidang kesehatan setelah dinilai dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan disebut sebagai. Nah, disebut sebagai perizinan ya, teman-teman, tadi udah pop up sih ya jawabannya. Jadi memang perizinan ini merupakan suatu keterangan surat ya, teman-teman. Jadi ada surat keterangan, kira-kira ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan suatu institusi atau pemberi jasa di bidang kesehatan ya, setelah dinilai dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, ini ada lagi nih jawabannya E ya, teman-teman, registrasi. Jadi registrasi itu apa? Jadi registrasi itu proses pendaftaran, pengdokumentasian, dan pengakuan terhadap bidan, teman-teman, setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti ya, atau standar penampilan minimal yang ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya. Itu disebut sebagai registrasi ya. Jadi nanti kalian bisa coba buka-buka lagi ya, kira-kira, perbedaan ya antara definisi-definisi dari sertifikasi atau sertifikat, kemudian akreditasi, perizinan, ya, registrasi dan juga surat tanda, registrasi itu harus dibedakan ya, teman-teman. Nah, ini juga jawabannya C ya. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 itu tentang Undang-Undang Praktik Kedokteran, teman-teman. Jadi tidak jarang ya soal-soal tipe seperti ini akan kalian temui nanti ya di saat tes. Jadi bersiap untuk mempelajari undang-undang lebih jauh lagi ya. Walaupun tebal gitu ya halaman undang-undangnya, paling tidak kalian sudah mendownload atau menprint Undang-Undang ya Nomor 17 Tahun 2023, Undang-Undang tentang kesehatan kita, teman-teman ya. Itu harus dipegang ya karena banyak informasi terbaru dan, peraturan-peraturan lama itu banyak dicabut karena terbitnya undang-undang ini. Jadi kalau bisa kalian pantengin undang-undang ini untuk kesiapan kalian tes nanti. Ini ada lagi ya teman-teman. Nah ini supaya, ada feel ujiannya sedikit ya. Jadi jenis soal seperti ini juga tidak jarang kelihatan ya teman-teman. Jadi misalnya dikasihlah kalian pilihan 1 sampai 5 seperti ini ya. Misal 1, masa berlaku habis dicabut atas dasar peraturan perundang-undangan atas permintaan yang bersangkutan. Yang bersangkutan meninggal dunia, yang bersangkutan telah memperoleh STR melalui registrasi ulang. Nah, kira-kira ya teman-teman, setiap nakes hanya dapat memiliki STR satu jenis aja teman-teman, di mana STR ini tidak berlaku bila apa saja ya, situasi seperti apa yang membuat STR ini jadi tidak berlaku lagi. Nah, nanti pilihan jawabnya akan seperti ini teman-teman. Jadi kalian harus menelusuri ya dari pilihan 1 sampai 5 ini kira-kira yang mana jawabannya. Nah, jawabannya itu adalah C ya teman-teman. Jadi C itu apa?
STR itu dikatakan tidak berlaku lagi apabila ya masa berlakunya habis pastinya ya, dicabut atas peraturan perundang-undangan misalnya ya. Kemudian atas permintaan yang bersangkutan boleh juga teman-teman, siapa tahu ya, memiliki, beralih profesi gitu misalnya, bisa jadi ya. Kemudian meninggal dunia serta yang bersangkutan telah memperoleh STR melalui registrasi ulang. Jadi yang lama tidak berlaku lagi, begitu kira-kira ya. Nah, gimana nih pembahasan kita tentang perizinan di hari ini ya, di kelas Tantu episode ini, mudah-mudahan bisa memberikan kalian gambaran mengenai izin-izin teman-teman ya. Nanti kalian bisa cek-cek lagi ya, izin edar alat alkes dan PKRT, serta izin mendirikan operasional rumah sakit, serta izin terhadap tenaga kesehatan melalui surat registrasi maupun surat izin praktek ya. Jadi SIP dan juga STR ini yang mencakup perizinan dari nakes ya teman-teman. Jadi izin nakes itu ada, STR ya dan juga versus, SIP ya, tentunya harus dibedakan ya di syaratnya masing-masing. Dan nanti kalian bisa cek-cek lagi di peraturan yang terbaru ya teman-teman. Jadi, bisa dicek juga tentang izin-izin yang lain ya, yang ada kaitannya terhadap, perizinan berusaha secara elektronik yang terintegrasi. Itu PR kalian untuk cari peraturan yang terbaru ya. Nanti mungkin di next video aku akan spill ke kalian ya, peraturannya sehingga nanti kalian bisa belajar lebih mendetail di dalamnya. Nah, untuk teman-teman yang kemarin masih penasaran ya, pengen, punya begitu ya peraturan tentang jabatan fungsional administrator kesehatan ya, beserta dengan angka kreditnya, kalian bisa cek ya, dan bisa download juga di internet, itu banyak teman-teman tersedia ya. Jadi keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 42 ya teman-teman, Kepempan 12/2000 teman-teman. Jadi ini yang mengatur tentang Jafung Adminkes, sampai saat ini belum ada pembaharuan teman-teman ya, sampai kelas ini diterbitkan itu belum ada pembaharuan ya. Mungkin kedepannya akan ada pembaharuan lagi ya. Kita doakan supaya, peraturan dari jabatan fungsional itu lebih jelas, terutama untuk membedakan, antara P3K dan CPNS seperti apa regulasinya ke depannya. Karena sampai saat ini ya kita menggunakan peraturan yang sama ya. Jadi begitu kira-kira. Oke, menurut teman-teman yang sekiranya ya lebih nyaman belajar, mengenai administrator kesehatan ini melalui buku, kalian bisa pilih ya buku kami, bisa kalian, check out di, toko kuning kami ya, Keranjang Kuning. Nah, nanti bisa dipilih ya, kalau yang buku yang putih ini lebih banyak, rangkuman materi teman-teman. Jadi ada rangkuman materinya, serta ada latihan soal ya, 5 sampai kira-kira 10 lah ya, latihan soalnya. Kalau misalnya yang biru ini lebih terfokus dari latihan soal ya teman-teman, jadi mencakup latihan soal sebanyak 500, jadi bisa dipilih ya. Kalau misalnya kalian masih baru sekali ya, nggak ada gambaran, bisa kalian, koleksi kedua-duanya teman-teman ya, lebih hemat juga ya nanti harganya. Oke, segitu dulu teman-teman ya. Buat yang merasa ya sekiranya, kalau misalnya menunggu buku begitu ya, itu kan agak lama mungkin ya nyampe di daerah kalian, apalagi jaraknya cukup jauh dengan, asal dari buku tersebut, itu kalian bisa pilih teman-teman ya, paket spesial kami ya. Kami juga punya paket spesial di mana ada kumpulan materi terupdate, yang bisa kalian miliki ya. Jadi ini seperti bahan mentahannya dari buku kami ya, teman-teman. Kami menyusunnya dari sumber-sumber ini ya. Jika kalian merasa lebih nyaman dan, lebih ingin belajar, lebih komprehensif lah gitu ya, lebih lengkapnya lagi, bisa teman-teman kalian order ke admin kami ya. Ada juga kami menyediakan tryout teman-teman ya, tryout dengan Google Form yang bisa kalian kerjakan berulang kali ya, dan juga nanti sudah dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan teman-teman ya. Kalian bisa pesan 1, 2, sampai dengan 5 paket. Jadi saat ini kami punya 5, namun kedepannya kami akan menambah terus latihan soal ini sehingga bisa membantu kalian memiliki gambaran mengenai latihan, atau soal-soal tentang administrator kesehatan teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau mengorder paket spesial ini bisa lewat, WhatsApp dari admin yang akan aku cantumkan ya, kalian bisa lihat di deskripsi video ini ya. Oke, mungkin segitu dulu ya kelas episode kali ini. Terima kasih, teman-teman yang masih tetap setia untuk belajar dan berusaha serta konsisten untuk menjaga semangatnya mempersiapkan diri menjadi ASN di tahun ini, teman-teman. Mudah-mudahan ya, apapun itu hasilnya ya, yang penting kalian tetap mengusahakan yang terbaik ya dengan, benar-benar maksimal lah persiapannya. Oke, mungkin segitu dulu ya. Jangan lupa like video ini ya, bisa share juga ke sesama pejuang Adminkes. Jangan lupa juga subscribe ya channel YouTube aku supaya aku makin semangat dan makin, bisa menyediakan
bahan-bahan materi, latihan soal, serta FR-FR yang pastinya siapa tahu bisa membantu kalian, bisa, tembus ya di tahun ini, oke. Segitu dulu di kelas ini ya, bila teman-teman belum memiliki FR ya dari kami atau kisi-kisi resmi di tahun-tahun sebelumnya, itu kalian bisa request ya ke email kami ada di deskripsi video ini ya, kalian bisa dapatkan melalui email tersebut, oke. Segitu dulu, sampai jumpa di kelas Tantu selanjutnya.